pindah nih ya, mau menyampaikan program-program di sekolah mungkin karena tadi ada literasi ya. Ya, Bu Martin tadi menyampaikan literasi. Kebetulan kalau literasi di SD Lempiang kan koordinatornya beda. Selama ini literasinya apa saja Bu kalau sebelum pandemi sama sudah ketika sudah BDR kemarin harapan untuk literasinya? Ya mungkin nanti teman-teman menambahkan ya. Saya akan mencoba untuk menjawab sedikit tentang literasi sekolah kita. Yang pertama dulu kita galakkan, kita di sekolah kita itu ada perpustakaan juga, tetapi belum semaksimal mungkin anak-anak dikondisikan untuk membaca, karena tahun kemarin itu perpustakaan kita tempatnya ada di atas, sedangkan kelas anak-anak itu yang biasanya di bawah ya. Ini perpustakaan sudah dipindah ke bawah. Mungkin untuk pengeterapan kedepannya kita akan lebih mengeterapkan lagi untuk anak-anak untuk belajar giat membaca di perpustakaan, yaitu dengan membuat program misalnya penjadwalan untuk membaca di perpustakaan. Ini sudah dimulai dari kemarin sebelum pandemi ya. Pandemi itu dari kelas 1 misalnya membacanya hari Senin, kemudian diatur jadwalnya juga misalnya dari jam 7 sampai jam 7.30, setengah 8, setengah jam minimal ya. Itu untuk kelas 1. Jeda 10 menit nanti ganti yang kelas 1B, yang tadi 1A kemudian 1B ya. Itu secara terus menerus dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dikondisikan untuk membaca. Itu yang pertama untuk kegiatan di perpustakaan. Yang kedua itu di kelas-kelas kita itu sudah ada pojok baca. Jadi masing-masing kelas itu sudah ada pojok baca. Itu buku-bukunya kemarin kita minta donatur dari orang tua wali murid. Ada yang menyumbangkan tentang buku keagamaan, buku cerita, buku memasak, buku tentang keterampilan dan sebagainya. Nah, itu diatur di dalam pojok sekolah, pojok kelas kita masing-masing. Dan tahun kemarin kita lombakan untuk pojok baca itu di setiap sudut-sudut sekolah sudah ada tertata pojok baca. Kita lombakan Ibu. Untuk lombanya kemarin pojok baca itu sudah terkondisikan untuk dilombakan tiap-tiap kelas ya. Itu dilombakan biar berlebih motivasi lagi untuk anak-anak untuk membaca. Nah, kenapa diadakan itu di setiap kelas ada pojok baca? Itu untuk kita biar tidak sepaneng anaknya. Misalnya dikasih jeda ketika kita memberikan pelajaran, guru-guru merasa mungkin guru-guru juga capek nggih. Nah, ketika memberikan pelajaran itu ada jeda waktu istirahat sekitar 5 menit lah. Anak-anak dikondisikan untuk membaca di pojok kelas biar tidak keluar dari kelas. Karena belum waktunya istirahat. 5 menit untuk membaca sambil menunggu jam istirahat. Nah, itu sudah terkondisi dari kemarin ketika sebelum pandemi ya. Kemudian setelah pandemi ini, mungkin ada lagi ya, sebelum pandemi itu kita juga mensosialisasikan dengan membaca itu dengan menggunakan menempel poster-poster di dalam kelas-kelas. Ini di kelas-kelas, dinding kelas itu sudah ada poster-poster tentang kita harus giat membaca, tentang literasi. Misalnya ada ayo giatlah belajar, misalnya ayo membaca ya, ayo kumpulkan buku-buku, misalnya begitu. Ada beberapa kata-kata yang mungkin menarik dapat dibaca oleh anak-anak. Itu yang kedua. Kemudian mungkin untuk tahun ke depan ya, ini ada program kita mau ikut lomba perpustakaan ya. Mungkin nanti kita bisa, mungkin pandemi segera berangsur membaik ya. Maksudnya sudah hilang, tidak ada pandemi lagi, COVID-nya sudah hilang. Kita bisa ikut dalam program lomba perpustakaan ya, karena selama ini kita belum pernah mengikuti. Jadi kita persiapannya akan lebih dimatangkan lagi ya. Dari itu kita di sekolah kita sudah ada tempat-tempat khusus untuk ruang membaca selain di perpustakaan. Ya, tadi Mas Anggar mengatakan ada ini namanya apa ya? Pojok baca. Bisa dikatakan pojok baca ya. Pojok selfie bisa. Membaca sambil selfie ya. Tapi itu membacanya dulu. Iya, tetap membaca dulu. Terus yang kedua itu ada gazebo. Itu juga bisa digunakan untuk ruang membaca.